Tempatnya di pinggir jalan, banyak tronton hilir mudik, debu-debu berterbangan, hidung mampet, mata mendelik, tak peduli panas dan hujan, warung kopi tetap buka. Kampung Tugu dinamakan Kampung Tugu itu pada tahun 1678 ketika gereja pertama kali di Tugu dibangun dan juga berfungsi sebagai sekolah. Yang membangun Kampung Tugu itu adalah Melchior Leeuwenhoek, seorang pendeta Belanda yang ditugaskan untuk membentuk sebuah jemaat Protestan di Kampung Tugu. Gitu. Yang dulunya orang Tugu adalah beragama Katolik. Kemudian dimerdekakan dengan syarat mengganti nama dari nama Portugis menjadi nama Belanda. Seperti saat ini Mihus itu adalah nama Belanda. Kemudian mengganti agama Katolik menjadi agama Protestan, agama resmi Belanda. Itu asal muasal Kampung Tugu. Peninggalan bangsa Portugis lainnya ada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, yaitu Meriam Cijagur. Meriam ini dibuat oleh orang Portugis bernama Manuel Tavares Bacaro di Macau, Cina. Kita datang ke tanah Tugu, indah permainan elok rupanya, Chandrabaga nama sungainya, keroncong Tugu mengalun indah, rumah Tuhan berdiri megah di tenggara Teluk Jakarta Raya. hidup rukun dan sejahtera, bersaudara semuanya. Tradisi di Kampung Tugu itu ada dua, ada mandi-mandi dan juga rabu-rabu. Kalau mandi-mandi itu biasanya kita coreng bedak di muka, itu tanda permohonan maaf dari yang kecil ke yang tua ke yang muda, seperti itu. Kalau rabu-rabu sendiri itu ekor mengekor sambil bermain musik, dan tradisi di Tugu itu udah ada sejak aku belum ada ya. Dan menurut aku cukup unik tradisinya karena ya cuma ada di Kampung Tugu gitu, that's why itu unik banget ya kan. Dan sangat-sangat apa ya, bingung aku juga, pokoknya unik lah, nggak bisa ditemuin dimanapun ya. Kalau mau tahu mandi-mandi dan rabu-rabu ya harus datang ke Kampung Tugu. Konon sekitar abad ke-16 ada ratusan keluarga bangsa Portugis dipindahkan menggunakan kapal secara bergelombang, kemudian diasingkan ke Kampung Tugu, yang saat ini daerah Kampung Tugu termasuk dalam wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sekarang ini di Kampung Tugu masih berdiri tegak gereja tua bergaya Eropa dengan lonceng besar di sampingnya. Lonceng tersebut berfungsi untuk memberitahukan tanda bahaya.
Gereja ini adalah salah satu gereja tertua di Jakarta. Ia selesai dibangun pada tahun 1747 dan diresmikan setahun setelahnya. Tempatku dibesarkan dengan cinta. Tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini adalah rabo-rabo dan mande-mande. Rabo-rabo menjelaskan bermain musik keroncong dari rumah ke rumah. Rabo-rabo dilakukan setiap tahun baru, persisnya pada tanggal 1 Januari. Warga Kampung Tugu yang dikunjungi oleh orang-orang yang bermain musik keroncong ini bisa bebas meminta lagu yang mereka inginkan. Mande-mande atau mandi bedak adalah tradisi warga Tugu dengan wajah penuh bedak yang dirayakan sepekan setelah pergantian tahun. akan tetap ku cinta Kampung Tugu di pesisir utara, tempatku nanti akan menutup mata. Kalau kita berhitung matematis itu sangat tidak seimbang, tidak sebanding. Bahkan bisa dibilang apa ya? Kalau kita bilang pemerintah ini nggak peduli, kayaknya nggak juga. Tapi ya itulah apresiasi yang kami terima itu jauh panggang dari api, jauh panggang dari api. Walaupun ada, ya, saya sih berharap penelitian apa segala macam dari banyak instansi, dari banyak kampus sudah datang kemari, mereka janji ini A sampai Z, balik lagi ke A ke Z lagi ya, tapi realisasinya nggak pernah ada gitu. Tapi kami nggak peduli gitu. Kami tetap terus berjalan, kami tetap terus berkarya, kami tetap terus mempertahankan, mengembangkan budaya dan potensi yang ada di Tugu, itu aja. Soal nanti apresiasi dari pemerintah, dari masyarakat, stakeholder dan sebagainya, itu urusan belakangan. Mungkin hari ini tidak, tapi barangkali ke depan generasi yang akan datang, anak-anak Tugu bisa menerima itu, menikmati itu, yaitu mungkin legacy yang bisa kami berikan. Walau kini semua telah berubah, tapi di hati akan tetap ku cinta Kampung Tugu di pesisir utara, tempatku nanti akan menutup mata, tempatku nanti akan menutup mata. Meskipun banyak warga Tugu yang bermigrasi ke berbagai tempat, namun warga Tugu tetap memiliki hak untuk dimakamkan di sekitar gereja Tugu. Ada beberapa marga Portugis di pemakaman area gereja Tugu seperti Cornelis, Andries, Abraham, Michiels, Brown, dan Quico. Tak kusangka kisah cintaku kan berakhir begini. Janji manis yang kau ucapkan hanyalah mimpi. Saya memilih keluar itu karena kan keadaan di Kampung Tugu dari lingkungannya kebetulan kan udah jadi sarana industri atau sentra industri untuk jasa transportasi, angkutan. Jadi lahan untuk rumah tinggal atau tempat tinggal itu agak berkurang kan, dan kebetulan juga keadaan atau percampuran pernikahan, saya kebetulan dapat suami yang bukan orang Tugu. Jadi otomatis karena saya perempuan, saya akhirnya ikut suami. Harapan saya ya untuk Kampung Tugu
ya paling enggak saya juga mau maksudnya Kampung Tugu tuh bisa diangkat, terus bisa dijadiin seperti yang cagar budaya. Paling enggak pemerintah tuh benar-benar memberikan perhatian, terusnya khususnya untuk untuk budaya-budaya Tugunya, mengangkat budaya-budaya Tugunya, menjadikan destinasi benar-benar diangkat, jangan cuman separuh-separuh atau yang namanya pas lagi anget-angetnya baru dinongolin, tapi nanti lama-lama akhirnya memudar. Dan juga ya saya sih belum 100% sempurna, tapi paling enggak adalah warga-warga orang-orang Tugu benar-benar mengangkat, melestarikan yang namanya budaya. Sampai sekarang sih masih dilestarikan ya, tapi paling enggak untuk selanjutnya, untuk generasi selanjutnya mereka tetap mempertahankan budaya Kampung Tugu khususnya.